Selain bertujuan untuk memenuhi permintaan pasar di Karawang, Winda juga turut memasarkan ikan bandeng hasil budidayanya hingga ke berbagai kota besar lainnya di Indonesia, seperti diantaranya ke Jakarta dan Kota Serang. Juga pengecer itu istilahnya namanya ojek mandiri atau independen gitu ya. Jadi mereka tuh ngecer ke jualnya di ecer gitu. Kalau misalkan depot itu kan partai besar ya, pembelian dalam partai besar gitu. Kalau misalkan kayak ojek lauk istilahnya penjual pengecer gitu, dia ngambilnya dalam partai kecil gitu. Di tempat membudidaya, Kabupaten Karawang juga memiliki begitu banyak tempat untuk mengolah hasil budidaya ikan bandeng. Hampir seluruh kecamatan di daerah Karawang mampu menghasilkan olahan ikan bandeng yang dapat dipasarkan ke berbagai daerah lainnya. Sentra olahan ikan bandeng ini ada hampir di semua kecamatan wilayah pantai itu ada, tetapi kita ada fokusnya yaitu di daerah Cicinde. Di Cicinde itu ada 3 desa di situ, ada Cicinde Utara, Cicinde Selatan, dan Jayamukti. Kecamatannya Banyusari gitu, kecamatannya Banyusari. Di situ ada kurang lebih 3.500 pengolah ikan. Termasuk salah satunya adalah ikan bandeng. Itu bisa menjadi beberapa olahan seperti presto, kemudian ada pindang biasa dan lain sebagainya. Untuk pemasaran, teknik pemasaran ikan bandeng presto ini bisa melalui grup-grup WhatsApp, bisa melalui online, bisa melalui dari mulut ke mulut, melalui instansi-instansi, melalui bazar-bazar dan pameran-pameran. Untuk pemasaran ikan bandeng presto kami sudah sampai salah satunya di Metro di Lampung, kemudian juga Tangerang, Bandung, dan Majalengka. Tingginya peminat olahan ikan bandeng menjadi bukti bahwa potensi budidaya ikan bandeng di Kabupaten Karawang bisa terus meningkat dan menjadi sumber penghasilan masyarakat setempat. Sebelumnya, hal ini juga sudah disampaikan oleh Oki yang berharap pelaku budidaya ikan bandeng di Kabupaten Karawang terus memaksimalkan potensi daerah dan mengembangkan usaha di bidang perikanan. Bandeng termasuk ikan yang mudah dibudidayakan dan cukup diminati di pasaran. Harga ikan bandeng juga tidak bisa dianggap remeh, pasalnya di pasar ikan tradisional, ikan ini dibanderol dengan harga berkisar antara Rp28 sampai Rp35.000 per kilogram. Masalah pada tata niaga budidaya ikan bandeng yang pertama, selisih harga di tingkat konsumen dan tingkat produsen. Besarnya margin pemasaran pada berbagai saluran pemasaran dapat berbeda, karena tergantung pada panjang pendeknya saluran pemasaran dan aktivitas pemasaran yang dilaksanakan, serta keuntungan yang diharapkan oleh lembaga. Yang kedua, yaitu adanya biaya transportasi seperti produknya dipasarkan keluar daerah, sehingga membutuhkan biaya transportasi yang dikeluarkan menjadi lebih besar. Dengan demikian dapat diketahui bahwa biaya pemasaran terbesar dikeluarkan oleh pedagang. Serta masalah pada tata niaga bandeng adalah rasio keuntungan dan biaya besarnya juga bervariasi. Yang pertama, rasio pertambak, pengumpul desa, pengumpul kecamatan, pengumpul kabupaten, dan lain-lain. Maka dari itu, solusi yang bisa dilakukan dengan berbagai cara, yakni konsumen bisa langsung pergi ke produsen dan konsumen dapat membeli secara langsung dengan jumlah yang cukup banyak, agar biaya transportasi yang digunakan tidak terlalu besar. Solusi selanjutnya, yakni masyarakat bisa melakukan transaksi jual-beli di tempat pelelangan ikan. Selain itu, berusaha melaksanakan amanat pembangunan masyarakatnya melalui pengembangan wilayah atau daerah dengan berbasis ekonomi sebagai prioritas utama rakyat di wilayah yang dituju atau yang dimaksud. Peran pemerintah terhadap tata niaga budidaya perikanan ikan bandeng. Yang pertama yaitu membangun pasar sebagai tempat atau fasilitas untuk menjual dan memperdagangkan hasil budidaya ikan bandeng tersebut. Yang kedua, memperbaiki infrastruktur sehingga mempermudah pendistribusian dari produsen ke konsumen. Yang ketiga, memberikan bantuan berupa subsidi pakan ikan. Dan yang terakhir, mengurangi inflasi-inflasi yang ada dengan cara mengeluarkan kebijakan tertentu. Dalam tata niaga, peran masyarakat terhadap ikan bandeng, yaitu sebagai konsumsi utama dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam lingkup perikanan ikan bandeng. Dalam peran masyarakat ini,
ada penghasilan dalam masyarakat itu sendiri, yakni kenaikan penghasilan akan menaikkan daya beli masyarakat dan menyebabkan pertambahan permintaan, selera konsumsi konsumen. Bila selera itu berubah, tetapi permintaan juga akan berubah sekalipun harga ikan bandeng itu tetap. Peran industri terhadap usaha perikanan bandeng ialah menjadikan bandeng menjadi bahan olahan untuk selanjutnya didistribusikan ke masyarakat. Industri pengolahan bandeng menjadi bagian yang sangat penting karena dengan peran industri akan memberikan dampak positif dalam penjualan bandeng sampai dengan lapangan pekerjaan dalam lingkup perikanan bandeng. Dengan adanya industri pengolahan juga akan menambah nilai jual dari bandeng itu sendiri, sehingga pada akhirnya nilai jual bandeng naik dan para pelaku usaha perbandengan pun mendapat untung tersendiri. Ya. Selanjutnya, peran Fakultas Pertanian bisa juga untuk pengabdian masyarakat melalui sosialisasi pemasaran. Untuk selanjutnya, bisa digunakan referensi bagi perikanan ikan bandeng ke arah yang lebih baik. LSM atau disebut juga Lembaga Swadaya Masyarakat. Dalam tata niaga, pembudayaan ikan bandeng yaitu sebagai salah satu lembaga yang ikut membantu dalam memasarkan perikanan bandeng. Sebagai pembukukan modal, sebagai penyelenggaraan tata niaga dan juga sebagai fasilitator dan juga fasilitator.